Tahukah Anda, di Gurun Sahara terjadi perbedaan suhu yang sangat besar pada siang dan malam hari. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Salah satu penyebabnya yaitu pasir yang menutupi Gurun Sahara. Pada siang hari, sinar matahari membuat pasir di Gurun Sahara menjadi panas sehingga suhu udara terasa panas. Pasir tidak dapat menyimpan panas. Oleh karena itu, ketika matahari terbenam, pasir di Gurun Sahara menjadi dingin sehingga suhu udara terasa dingin. Pada suatu hari diketahui suhu udara di Gurun Sahara pada siang hari itu 36 derajat dan pada malam hari 17 derajat Celcius. Berapa selisih suhu udara di Gurun Sahara pada siang hari dan malam hari pada hari tersebut? Di lain tempat, diketahui suhu udara Gurun Antartika pada siang hari mencapai negatif 49 derajat Celcius. Berapa selisih udara pada siang hari antara Gurun Sahara dan Gurun Antartika ya? Di antara dua jawaban tersebut, adakah jawaban kalian yang bernilai negatif? Ketika menyatakan selisih, kalian tidak akan menggunakan bilangan negatif. Selisih tidak pernah bernilai negatif. Dalam matematika, terdapat konsep sesuatu yang tidak pernah bernilai negatif, yang disebut nilai mutlak. Apa yang dimaksud dengan nilai mutlak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Johan Wahyudi di pembelajaran matematika wajib kelas 10. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai mutlak. Nah, seperti apa nilai mutlak? Simak video ini sampai habis. Sebelum kita lanjutkan videonya, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jika kamu suka video ini, silahkan like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang. Oke, kita mulai dari awal konsep dari nilai mutlak itu. Nah, sebelum kita masuk ke konsepnya, kita harus kenal dulu yang namanya lambangnya. Nah, jadi lambang dari nilai mutlak itu sendiri yaitu tanda pagar seperti ini ya. Ini tanda pagar seperti ini. Garisnya tegak lurus. Ini bukan seperti kurung biasa yang dia melengkung. Jadi ini adalah tanda yang tegak lurus. Nah, jadi kalau ada sebuah angka di dalamnya, maka di sini nanti angka tersebut akan selalu bernilai positif. Dengan kata lain berarti di sini gunanya dari nilai mutlak itu sendiri, guna nilai mutlak itu adalah mempositifkan sebuah bilangan. Mempositifkan suatu bilangan. Jadi apapun bilangannya nanti ketika dia misalnya berada di dalam tanda nilai mutlak itu, maka dia pasti akan selalu bernilai positif. Jadi kalau bilangannya negatif jadi positif. Kalau positif gimana? Karena tadi gunanya cuma mempositifkan, ya kalau dia positif tetap positif. Sesimpel itu aja. Jadi kita ambil contohnya begini. Kalau misalnya ada suatu nilai mutlak 5 misalnya seperti ini, ya 5 nilainya. Kalau dia ada nilai mutlak min 5, maka di situ hasilnya juga 5. Jadi artinya berarti kalau ada suatu bilangan yang bernilai positif seperti ini, kita kembalikan ke nilai mutlaknya, berarti ada dua kemungkinan. Ketika dia berada di dalam nilai mutlak, berarti dia bisa jadi bilangan itu asalnya adalah sebuah bilangan positif, atau bisa jadi dia adalah sebuah bilangan negatif. Nah, seperti apa pengoperasiannya dalam operasi bilangan? Kita lihat ke contoh berikutnya. Misal, contoh soal yang lain ya. Kalau kita punya sebuah soal, misalnya gini, ada negatif 5 nih dikurang 2. Nah, kalau negatif 5 dikurang 2 itu berapa? Tentu saja hasilnya adalah negatif 7. Tapi berhubung dia nanti berada di dalam nilai mutlak, maka kita tuliskan seperti ini, negatif 7. Ada tanda nilai mutlaknya. Dibaca nilai mutlak dari negatif 7. Maka ketika kita keluarkan ini dia dari nilai mutlaknya, maka tentu saja dia akan bernilai positif 7.
Jadi apapun hasilnya ketika dia berada di dalam nilai mutlak, dikeluarkan dari nilai mutlaknya, maka dia akan menghasilkan bilangan positif. Kita lihat lagi, kalau misalnya ada operasi lain yang berada di dalam nilai mutlaknya. Misal di sini ada 7 ditambah dengan negatif 8, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi deh dengan 5. Nah, seperti ini. Maka di sini kita kerjakan aja secara berurutan seperti biasa. 7 ditambah dengan negatif 8 itu kan hasilnya negatif 1 ya. Kita tulis prosesnya secara jelas. Ini berarti negatif 1 ditambah dengan 5. Kemudian di sini kita teruskan, masih ada tanda nilai mutlaknya, maka di sini jadinya positif 4. Nah, ini ketika dia berada di dalam nilai mutlak, kemudian yang berada di dalam nilai mutlak ini adalah positif, maka nilainya itu tetap positif 4, tidak berubah. Jadi ingat konsep awalnya tadi bahwa gunanya nilai mutlak itu adalah mempositifkan suatu bilangan, bukan menjadikannya kebalikannya. Bukan berarti dia positif, oh berarti jadi negatif. Kalau negatif jadi positif, positif jadi negatif. Nah, itu enggak seperti itu. Jadi di sini dia mempositifkan suatu bilangan. Kalau dia negatif, maka jadi positif. Kalau dia sudah positif, tetap positif. Oke, clear? Nah, sekarang kita lihat aplikasinya dalam operasi bilangan yang lain. Kita latihan soal. Nah, di sini latihan soalnya yang pertama adalah perhatikan pernyataan berikut. Di sini ada beberapa pernyataan dari 1 sampai 4. Nah, kita diminta untuk menentukan mana sih pernyataan yang benar. Nah, pernyataan yang benar tentu saja yang sesuai dengan contoh-contoh yang saya berikan tadi sebelumnya ya. Nah, kita operasikan saja bilangan-bilangan yang ada di sini sesuai dengan aturan yang tadi. Kita cek yang pernyataan pertama. Pernyataan pertama di sini ada nilai mutlak dari negatif 2, kemudian ditambah dengan nilai mutlak dari 6, dikurang nilai mutlak dari negatif 3. Oke, kita ubah masing-masing dulu. Di sini kalau nilai mutlak negatif 2 kan berarti dia jadinya 2 positif ya. 2 positif, kemudian ditambah. Ini nilai mutlak dari 6 positif ya tetap 6. Kemudian dikurang nilai mutlak dari 3. Nilai mutlak dari negatif 3 maksud saya yang ini, maka menjadi positif 3. Kalau sudah seperti ini tidak ada nilai mutlaknya lagi, berarti tinggal kita operasikan seperti biasa. 8 dikurang 3, maka di sini jadinya 5. Nah, di sini berarti pernyataan yang pertama ini bernilai benar. Kita lihat pernyataan yang kedua. Di sini ada nilai mutlak dari negatif 7. Oh, berarti di sini jadinya positif 7. Dikurang, oke kita tulis kurangnya. Kemudian di sini ada nilai mutlak dari 3. Oh, berarti kan positif 3 tetap. Kemudian dikurang nilai mutlak dari negatif 6, berarti positif 6. Nah, sekarang kita cuma tinggal mengoperasikan bilangan-bilangan ini. 7 dikurang 3 itu 4, 4 dikurang 6 itu negatif 2. Nah, di sini tapi dia dikatakan hasilnya itu positif 2. Oh, berarti pernyataan ini bernilai salah begitu. Kemudian di sini berikutnya yang pernyataan ketiga ada negatif nilai mutlak dari negatif 2 berarti positif 2 ya jadinya ya. Kemudian di sini dikali dengan nilai mutlak dari 3. Oh, berarti tetap positif 3. Ditambah dengan nilai mutlak dari negatif 1 berarti kan positif 1. Kalau sudah seperti ini tinggal kita kerjakan saja. Kebetulan perkaliannya ada di depan nih. Ini 2 kali 3 berarti jadinya 6 ditambah 1 jadinya positif 7. Oke, ini berarti bernilai benar. Kenapa? Karena di sini tadi hasilnya 7 sesuai dengan pernyataan yang benar. Yang terakhir, ini sebenarnya nggak usah dicek juga udah ketahuan ya di pilihan jawaban, tapi nggak apa-apa kita cek aja. Jadi di sini tanda negatifnya ada berada di luar nilai mutlak, berarti ini kita keluarkan dari nilai mutlak, hasilnya positif, positif ketemu negatif, maka di situ jadinya negatif 4. Kemudian kita kali dengan di situ nilai mutlak dari 3, negatif 3 berarti positif 3 ya jadinya ya. Ini kita keluarkan dari tanda nilai mutlaknya, kita keluarin jadi positif. Kemudian dikurang dengan nilai mutlak dari 5. Oke, ini berarti kita operasikan seperti biasa. Negatif 4 dikalikan 3 negatif 12. Negatif 12 dikurang 5 berarti jadinya negatif 17. Ternyata di situ hasilnya seharusnya negatif 17, tapi ditulisnya negatif 7. Oh, berarti pernyataan ini salah. Berarti jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Ini dia jawabannya. Yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Di sini soalnya kurang lebih masih sejenis seperti yang tadi ya. Jadi kita cuma tinggal mengubahnya dulu, menghilangkan tanda nilai mutlaknya, kemudian kita operasikan seperti biasa. Oke, jawab. Di sini untuk yang ini kita keluarkan dulu nilai mutlaknya 6, itu adalah positif 6. Kemudian nilai mutlak dari negatif 4 berarti positif 4. Kemudian kita bagi ya, bagi dengan ini tanda negatifnya ada di luar nilai mutlak, berarti nilai mutlaknya duluan. Nilai mutlaknya itu dari 3 positif, berarti positif 3 ya. Kemudian setelah keluar dari nilai mutlak kok ketemu bilangan tanda negatif. Oh ya sudah, berarti dia tetap negatif 3 jadinya hasilnya. Nah, kalau sudah gini tinggal kita operasikan secara berurutan saja. 6 kali 4, 24 dibagi negatif 3 berarti negatif 8. Oke, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut. Kemudian nomor 3, di sini ada nilai mutlak dari 6 kuadrat dikurang 4 dikali 5. Kemudian dikurang dengan nilai mutlak dari 10 kuadrat dikurang 12 dikali dengan 20. Oke, yang ini berarti kita selesaikan dulu ya operasi campuran yang ada di dalam tanda nilai mutlaknya ini masing-masing kita operasikan dulu. Nah, berarti di sini karena relatif agak panjang kita tulis dulu nilai mutlaknya. Ya, kita selesaikan dulu yang berada di dalam nilai mutlak itu. Di sini 6 kuadrat itu ada 36. Ini hati-hati ada perkalian di belakangnya, maka perkalian harus didahulukan, jadinya dikurang dengan 20. Oke. Kemudian di sebelahnya ada nilai mutlak dari 10 kuadrat berarti 100 ya. 100, kemudian di situ ada perkalian lagi, maka perkaliannya kita dahulukan berarti jadi 12 kali 10 120. Oke, saya lanjutkan ke bawahnya. Maka di situ kita selesaikan dulu yang berada di dalam nilai mutlak itu 36 kurang 20 berarti jadinya 16 ya. Kemudian di sini dikurang yang ini 100 dikurang 120 berarti jadinya negatif 20. Oke, kalau sudah begini kita keluarkan dari tanda nilai mutlaknya, berarti di sini nilai mutlak dari 16 ya 16 positif. Oke, sebentar. Nah, 16 positif. Kemudian di sini dikurang. Nah, ini nilai mutlak dari negatif 20 berarti positif 20 ya. Nah, ini kita keluarin dari tanda nilai mutlaknya, maka dia akan jadi positif 20. Jadi hati-hati di sini ini tanda nilai mutlak ya, bukan kurung biasa. Kalau kurung biasa kan misalnya kita ketemu operasi kurang kemudian negatif 20 gitu ya, maka ini kan bisa kita ubah jadi operasi tambah gitu. Tapi kalau di dalam nilai mutlak ini tidak berlaku seperti itu. Jadi kita harus kerjakan secara perlahan. Yang ini nilai mutlak dari negatif 20 itu kita keluarkan dulu dari tanda nilai mutlaknya menjadi positif 20. Kemudian yang ini ada operasi kurang, maka jadi 16 kurang 20. Jadi di sini 16 kurang 20 hasilnya negatif 4. Oke, jawabannya adalah yang C. Gimana, gampang kan? Nah, sekarang coba kita naikin sedikit levelnya soalnya. Nah, ini kita kaitkan dengan fungsi. Tentu saja fungsi ini sudah pernah kalian pelajari ya di kelas 8 SMP, itu kalian sudah belajar tentang fungsi, tapi fungsinya masih fungsi linear. Kemudian ada juga fungsi kuadrat ya, tapi di situ belum secara mendetail. Nah, sekarang kita lihat di sini konsep fungsi itu sebenarnya sederhana aja ya. Ketika kita punya fx seperti ini, kemudian di sini ada f negatif 5, ada f setengah, kemudian ada f7, itu artinya berarti kalau kita perhatikan itu kan yang berubah itu adalah nilai x-nya ya, nilai x-nya berubah. Berarti untuk fungsi nilai mutlak yang ini di dalamnya kan ada huruf x juga tuh. Berarti kita tinggal gantikan aja x yang ada di dalam nilai mutlak itu dengan angka-angka yang sesuai nih ya, secara bergantian nanti. Berarti kita harus cari masing-masing nih. Kita cari dulu kalau f negatif 5 itu nanti hasilnya apa. Maka di sini kita tulis 2. Ini kan x-nya ada di belakang angka 2 tuh, berarti kita tulis dalam kurung negatif 5 dikurang 10. Seperti ini. Nah, ini kita selesaikan dulu. Nilai mutlaknya masih tetap kita tuliskan dulu. 2 dikali negatif 5 kan negatif 10 ya, dikurang 10. Maka ini jadinya nilai mutlak dari negatif 20. Maka ini kalau udah ketemu nilai mutlak tanda negatifnya berarti jadi positif. Jadi positif 20. Nah, ini dia f negatif 5. Kita lanjutkan. Di situ masih ada f setengah. Nah, ini ada f setengah. Dengan cara yang sama sekarang, ini berarti nilai mutlak dari 2 dalam kurung setengah.
dikurang 10 seperti ini. Maka ini tinggal kita sederhanain aja. Maka ini jadinya berapa nih? 1 dikurang 10. 1 kurang 10 berapa? Negatif 9. Nah, ketemu negatif lagi nih. Nah, tapi kan ada tanda nilai mutlaknya. Berarti kita keluarin dari tanda nilai mutlak jadinya positif 9. Oke, satu lagi nih. Ada F7 ya, F7. Oke. Ada F7. F7 dengan cara yang sama berarti ada 2 dalam kurung berapa tuh? 7 ya berarti ya, 7 kemudian dikurang 10. Nah, sekarang yang ini berarti nilai mutlak dari 14 dikurang 10. 14 kurang 10 berapa? Positif 4 kan? Nah, ketemu nilai mutlak ya tetap positif 4. Nah, sekarang kalau sudah gini, ini tinggal kita operasikan aja sesuai dengan permintaan soal tadi ya. Ini kan permintaan soalnya mintanya F-5-nya tadi dikurang dengan F setengah, kemudian dikali dengan F7. Ingat, di sini ada operasi campuran nih, maka harus kita dahulukan operasi perkaliannya. Maka di situ kita tinggal urutkan sesuai dengan soal yang ada di situ. Berarti F-5-nya kita operasikan duluan. Ini berarti jadinya 20 dikurang dengan nih F setengahnya berarti 9, terus kita kali dengan 4. Nah, hati-hati. Ini berarti kita kerjakan duluan yang di belakang, berarti 20-nya tetap ya. 20-nya tetap dulu. 9 kali 4 36. Maka 20 kurang 36 negatif 16. Maka jawabannya adalah yang C. Oke. Begitu ya, walaupun dia agak panjang nggak apa-apa, yang penting kita udah tahu tadi prosedurnya, kita kerjakan aja satu persatu, yang penting jawabannya dapat. Nah, kemudian kita lihat nih nomor 5. Untuk nomor 5 ini masih dengan cara yang sama persis seperti nomor 4 tadi. Kita coba deh di sini jawab. Berarti di sini kan ada Fx, kita perhatikan di sini ada Fx sama dengan nilai mutlak dari 36 dikurang X kuadrat. Berarti di situ nanti kita tulis, kalau di sini yang diminta F8 ya udah kita tulis ganti aja X yang ada di dalam tanda nilai mutlak diganti dengan 8. F8-nya berarti di situ jadinya nilai mutlak dari 36 dikurang dengan X-nya berapa? 8. Nah, kita kurung aja ya, pangkat 2. Nah, seperti ini. Maka ini jadinya 36 dikurang dengan 64. Nah, berapa tuh? 36 kurang 64. Hati-hati, di situ jadinya nilai mutlak dari 28 negatif. Jangan lupa tanda negatifnya, karena pengurangnya lebih besar. Pasti hasilnya negatif. Nah, sekarang kalau sudah, maka tinggal kita keluarkan dari tanda nilai mutlak menjadi positif 28. Ini baru F8-nya ya, hati-hati. Itu baru F8. Sekarang kita lanjut ke F-10-nya. Nah, ini dengan cara yang sama, berarti X yang ada di dalam tanda nilai mutlak kita ganti lagi. Ini berarti jadinya 36 dikurang dalam kurung negatif 10 kuadrat. Nah, ini tadi udah saya bahas ya. Nah, ini kita selesaikan dulu yang berada di dalam kurung ini dengan pangkatnya, maka ini jadinya nilai mutlak dari 36 dikurang negatif 10 kuadrat kan 100 ya. Nah, berarti di sini 36 kurang 100. Karena pengurangnya lebih besar, tentu saja hasilnya negatif 64. Nah, ini berarti kalau dikeluarin dari tanda nilai mutlaknya menjadi 64 positif. Kalau sudah gini kan kita udah dapet ya, ini angkanya masing-masing berapa. Ya udah kita masukin aja langsung ke atas. Berarti di sini kan kalau diminta F8 dikurang F-10, tadi F8 udah kita dapetin 28, kemudian dikurang F-10 itu 64, maka jawabannya 28 kurang 64 berapa tuh? Negatif 36. Itu jawabannya. Nah, gimana soal tentang nilai mutlak ini? Gampang kan? Jadi di situ kalau dapet soal nilai mutlak lagi, harusnya sih sudah tidak ada masalah. Baik, sekian dulu untuk pembahasan tentang nilai mutlak. Kita ketemu lagi di video berikutnya, materi tentang persamaan nilai mutlak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar, maksud saya, sorry. Jadi di situ tetap jaga kesehatan supaya kita tetap bisa belajar dengan baik. Selamat belajar.